berjuang dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, memberikan persajian kepada yang telah meninggal. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan hari ini kami mengenang memperingati hari yang ke-49 hari wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Karuna Dewi. Kami panjatkan doa, kami berikan pelimpahan jasa. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, dengan pelimpahan jasa, dengan persajian ini, segera akan mengkondisikan arwah beliau untuk memiliki alam bahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima perpisahan kematian dari salah satu anggota keluarga ini dengan penuh keikhlasan. Sabbi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, hari yang ke-49 hari adalah hari yang menentukan sekali seseorang untuk terlahir kembali. Ini tentunya menurut tradisi dalam agama Buddha Mahayana. Karena dalam tradisi yang lain dikatakan bahwa seseorang itu meninggal, seketika itu juga langsung diikuti kelahiran di alam yang lain. Seketika itu juga langsung seseorang itu masuk di salah satu alam kehidupan. Ya. Masuknya seseorang atau jalan tumimbal lahir dijelaskan di dalam agama Buddha itu ada 4 jalan. Ya. Yang pertama melalui rahim. Ya. Apabila seseorang dilahirkan, rahim. Kemudian ada yang melalui telur. Ya. Maka ada beberapa orang yang tidak berani makan telur yang sudah dierami, ya. Kemudian ada yang melalui kelembapan, ya, seperti virus-virus, ya, itu juga melalui kelembapan. Kemudian ada lagi yang terlahir spontan. Orang yang lahir spontan itu ada 2 kemungkinan, terlalu jahat dan terlalu baik. Itu terlalu jahat langsung ke neraka, terlalu baik langsung ke surga, ya. Dikatakan dalam Kisitigarba Sutra, 49 hari adalah hari yang sangat menentukan. Apabila seseorang itu meninggal dan kebaikannya kurang, ya, itu akan mendorongnya, akan menjerumuskannya atau terjun di alam bawah, alam penderitaan. Tapi apabila seseorang itu sekalipun kebajikannya kurang,
apabila keluarga selama 49 hari itu melakukan pelimpahan jasa, itu bisa membantu arwah seseorang yang mestinya terlahir di alam penderitaan bisa terbantu terangkat terlahir di alam bahagia. Tentunya besar kecilnya bantuan dari yang hidup ini yang melakukan pelimpahan jasa ini tergantung besar kecilnya juga pelimpahan jasa yang diberikan kepada seseorang yang telah meninggal. Kemudian juga di saat 49 hari ini kita bersama-sama di samping membaca sutra, kita juga mempersembahkan persembahan saji-sajian makanan di altar leluhur ini. Tentunya makanan-makanan itu tidak langsung bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal, tidak langsung bermanfaat. Namun juga manfaatnya adalah sebagai rasa simpatik yang hidup kepada yang telah meninggal, seolah-olah yang meninggal diperlakukan seperti ketika masih hidup. Ketika masih hidup, seseorang memerlukan makanan, memerlukan minuman, dan bermacam-macam. Rasa simpatik yang hidup kepada yang meninggal itulah yang bisa mempengaruhi kondisi arwah itu bahagia. Semakin besar, semakin banyak rasa simpatik yang ditunjukkan kepada yang hidup kepada yang meninggal, itu semakin membantu, banyak membantu leluhur untuk segera menikmati alam bahagia. Rasa simpatik di samping kita wujudkan dalam bentuk makanan, juga ditunjukkan oleh kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian di sini. Yang saya lihat ini kan pernah mengenal beliau, pernah berkumpul ya dulu dalam salah satu grup ya, mungkin grup atau di wulan ya itu. Rasa simpatik dari ibu-ibu yang hadir yang mestinya hari ini mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di rumah masing-masing, menyempatkan waktu di sini sebagai mensimpatiki arwah leluhur Ibu Karuna Dewi untuk terdorong terlahir di alam yang bahagia. Semoga dengan pengorbanan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, apabila saat ini arwah dari Karuna Dewi belum terlahir di alam yang berbahagia, akan mampu mendorongnya untuk segera mungkin terlahir di alam yang bahagia. Dan setelah terlahir di alam yang bahagia, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan putra dan putrinya untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di tempat ini, di balai kenangan ini sudah banyak keluarga-keluarga yang berduka memanfaatkan tempat ini untuk mengirim doa-doa, untuk mengadakan peringatan-peringatan maupun untuk menyimpan atau titip abu jenazah ya di sini ya. Tentunya kalau seseorang menyimpan abu jenazah, kenapa ada tempat lain? Kok ada beberapa orang di tempat lain pun juga dipindah di sini ya. Saya lihat ada beberapa yang sudah dititipkan tempat lain dipindah di sini di wihara. Dengan satu harapan kalau di wihara dititipkan di sini itu setiap saat didoakan. Sekalipun tidak setiap hari mungkin juga dengar parita sutra di saat dibacakan di sini. Tentunya orang yang sering membaca sutra, orang yang selalu mendengar sutra dan doa, tentunya kondisi pikirannya berbeda. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, di samping kita mendoakan orang lain, marilah kita bersama-sama mengisi waktu hari-hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan doa. Yang sudah berusia untuk melatih spiritual, melatih keagamaan, tidak perlu menghafal doa yang panjang-panjang ya, satu buku ya. Cukup tadi pujian-pujian Amitofo, Amitofo, Amitofo di rumah itu sudah cukup. Nanti apabila kita sudah terlatih pikirannya dengan Namo Amitofo, itu mudah sekali di saat pikiran kita sedang kritis ya, itu menghadapi dengan tabah dan dengan keberanian. Semoga Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat benar-benar memenuhi janjinya untuk menjemput arwah beliau Ibu Karuna Dewi dan menempatkan di alam surga sucinya. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih.
Oke.